Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga kita semua dan keluarga sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen, dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Resi Amelia SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan. Oke, baik. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardiansa, stambuk E2818264. Saya mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako angkatan 2018. Oke, langsung saja kita masuk pada materi presentasi. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Analisis Tanah sebagai Indikator Tingkat Kesuburan Lahan Budidaya Pertanian di Kota Semarang. Dari penelitian sebelumnya mengatakan tanah yang subur adalah tanah yang mempunyai profil yang dalam dengan kedalaman yang sangat dalam melebihi 150 cm. Strukturnya gembur dengan pH 6,0 sampai 6,5. Kandungan unsur haranya yang tersedia bagi tanaman adalah cukup dan tidak terdapat faktor pembatas dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini dikatakan oleh Sutejo 2002. Bidang pertanian khususnya dalam budidaya tanaman, keadaan tanah dan pengelolaan lahan merupakan faktor penting yang akan menentukan pertumbuhan dan hasil tanaman yang diusahakan. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan media tumbuh bagi tanaman sebagai gudang dan pensuplai unsur hara. Tanah berdasarkan ukuran partikelnya merupakan campuran dari pasir, debu, dan liat. Makin halusnya partikel akan menghasilkan luas permukaan partikel per satuan bobot yang makin luas. Dengan demikian, liat merupakan fraksi tanah yang berpermukaan paling luas dibanding dua fraksi lainnya. Pada permukaan partikel inilah terjadi berbagai reaksi kimia tanah yang kemudian mempengaruhi kesuburan tanah. Hal ini dikatakan oleh Hanafiyah 2005. Lanjut. Kendala dan permasalahan. Semakin sempitnya lahan pertanian di Indonesia, maka sulit untuk mengharapkan petani kita berproduksi secara optimum. Diperkirakan bahwa konversi lahan pertanian ke non-pertanian di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata 30.000 sampai dengan 50.000 hektar per tahun. Yang diperkirakan jumlah petani gurem telah mencapai sekitar 12 juta orang. Hal ini dikatakan oleh Prabowo 2010. Lanjut, permasalahan. Dari permasalahan yang dapat saya paparkan di sini, yaitu penyebab tanah menjadi sakit diawali oleh kerusakan tanah yang diakibatkan karena residu kimia dan logam berat dalam tanah yang tinggi.
Residu kimia dan logam berat diakibatkan oleh pemakaian pupuk kimia yang berlebihan dan akan mengakibatkan tanah tersebut menjadi overdosis. Dan pestisida kimia atau insektisida, fungisida, bakterisida, moluskisida, herbisida, dan lain-lain. Hampir semua pupuk kimia membawa dampak negatif bagi tanah seperti pupuk N, P, dan K yang meninggalkan residu kimia di tanah, apalagi jika penggunaan melebihi dosis anjuran akan mengakibatkan tanah tersebut menjadi overdosis atau sakit. Selalu akan ada residu atau sisa-sisa pupuk kimia yang tertinggal di dalam tanah. Ini bila telah terkena air akan mengikat tanah seperti lem ataupun semen. Setelah kering, tanah akan lengket satu dengan lain dan keras atau alias tidak gembur lagi. Jadi pemupukan dengan dosis tinggi juga sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Lanjut, cara mengatasinya yaitu pertama, pengelolaan tanah dan pemberian bakteri-bakteri yang menguntungkan. Dari pengelolaan tanah, bidang pertanian khususnya dalam budidaya tanaman, keadaan tanah dan pengelolaan merupakan faktor yang akan menentukan pertumbuhan dan hasil tanaman yang diusahakan. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan media tumbuh bagi tanaman sebagai gudang dan pensuplai hara. Selanjutnya, menyuburkan tanah yang tidak subur yaitu dengan menambahkan bakteri-bakteri yang menguntungkan yang hilang akibat pemakaian pupuk kimia berlebihan dan pestisida kimia terutama herbisida. Bakteri-bakteri tersebut harus bakteri pilihan dan tangguh agar dapat menguraikan residu kimia dan logam berat dalam tanah secara cepat. Nah, dari kesimpulan materi ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diambil kesimpulan bahwa sifat fisika dan kimia tanah, lahan budidaya di Kota Semarang secara umum rendah dan sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa parameter seperti KTK, KB, C organik, P total, dan K total. Dari pembahasan materi ini diambil dari Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta pada tahun 2018. Oke, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.